Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian jangan lupa ya untuk presensi di Google Form yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Kita akan belajar tentang tata surya dan planet. Nah, sekarang Ibu punya salah satu contoh teks. Nah, ini dia teksnya. Jika kalian amati, teks ini adalah termasuk teks non-fiksi. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu apa sih teks non-fiksi itu? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, data-data yang ada, dan benar-benar terjadi. Nah, sebagai contoh lain ada laporan, lalu ada karya ilmiah, ada artikel, dan masih banyak lagi. Sekarang coba kalian baca teks yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, setelah kalian baca, coba kalian tulis informasi apa saja yang terdapat di dalam teks non-fiksi tersebut. Nah, salah satu informasi yang terdapat di dalam teks tersebut adalah planet terbesar di tata surya adalah planet apa? Ya, planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini adalah salah satu planet di tata surya. Nah, sekarang apa kalian sudah memahami apa sih itu tata surya? Dan apa kalian memahami, apa kalian mengetahui tentang anggota dari tata surya? Nah, mari kita mempelajarinya bersama-sama. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, sistem tata surya termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Nah, tata surya ini terletak pada salah satu galaksi yang ada di alam semesta, yaitu terletak dalam galaksi Bima Sakti. Nah, atau disebut juga galaksi Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minor yang bernama Orion. Nah, dalam sabuk Orion inilah sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya membentuk susunan yang teratur dan dapat ditunjukkan dalam gambar berikut. Anggota dari sistem tata surya adalah matahari dan planet-planet. Nah, planet-planet dalam tata surya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada 8 planet. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu.
Yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan temperatur permukaan sekitar 1 juta Kelvin. Nah, semakin mendekati inti matahari, suhunya semakin meningkat sehingga mencapai 15 juta Kelvin. Di dalam matahari juga terdapat bagian-bagian. Bagian-bagian matahari terdiri dari bagian inti, bagian fotosfer, kromosfer, dan korona. Pada bagian inti matahari merupakan lapisan yang paling dalam. Nah, dengan suhu yang sangat tinggi sekitar 15 juta Kelvin, dan lapisan ini merupakan tempat terjadinya reaksi fusi nuklir yang digunakan untuk menghasilkan energi yang sangat dahsyat. Nah, yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah lapisan yang terletak setelah inti dan memiliki suhu sebesar 6000 Kelvin dan ketebalan sekitar 300 km. Bagian selanjutnya ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan pada matahari yang memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Selanjutnya ada korona. Korona adalah lapisan terluar dari bagian matahari. Lapisan ini memiliki ketebalan 700.000 km dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin. Anggota dari tata surya yang selanjutnya adalah planet-planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Nah, tadi sudah kita sebutkan ada 8 planet. Masih ingat apa saja? Ya, yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Ada 8 planet. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama ada planet Merkurius. Nah, Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak dari Merkurius ke matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Nah, dengan jarak yang dekat ini, pada siang hari, suhu di permukaan Merkurius mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 180 derajat Celcius. Yang kedua ada planet Venus. Nah, Venus adalah planet terdekat kedua setelah Merkurius dilihat dari matahari. Nah, jarak Venus dari matahari sekitar 108 juta kilometer. Nah, planet Venus tidak memiliki satelit seperti Bumi, tetapi Venus adalah benda langit yang paling terang dan bentuk ukurannya juga hampir menyerupai Bumi. Namun Venus dan Bumi adalah planet yang berbeda. Nah, Venus ini adalah planet terpanas yang ada di tata surya karena suhu permukaannya bisa mencapai 735 derajat Kelvin. Planet selanjutnya adalah
Bumi. Nah, Bumi adalah planet ketiga setelah Venus yang mengelilingi matahari dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Nah, hal ini ditandai dengan adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Nah, interaksi bumi dengan objek lain luar angkasa disebabkan karena adanya gravitasi. Nah, gravitasi ini menyebabkan bumi dapat berinteraksi dengan matahari dan bulan yang merupakan satelit alami bumi. Yang selanjutnya ada planet Mars. Nah, planet Mars adalah planet keempat dari matahari. Nah, planet Mars memiliki diameter sekitar 6.800 km. Planet Mars memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu satu kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet kelima dari matahari dan merupakan planet yang terbesar. Jadi planet yang terbesar di tata surya adalah Jupiter. Nah, Jupiter memiliki diameter pada permukaannya sekitar 142.860 km dan memiliki volume yang mampu menampung 1.300 kali bumi. Yang selanjutnya planet Saturnus. Nah, Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, kita tahu bahwa Saturnus ini adalah planet yang paling cantik. Paling cantik karena apa ya kira-kira? Ya, karena salah satu cirinya adalah planet Saturnus adalah planet yang memiliki cincin. Dan cincin pada Saturnus tersusun dari komponen cincin kecil yang berjumlah sangat banyak dan tersusun dari gas beku dan butiran-butiran. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari dan termasuk planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutannya sebagai planet yang paling dingin karena suhu di sana bisa mencapai negatif 224 Celcius. Nah, selain dijuluki sebagai planet terdingin, planet Saturnus mempunyai keunikan dalam rotasinya. Planet ini berotasi atau berputar pada porosnya dengan arah ke depan, sehingga salah satu kutub menghadap ke arah matahari. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Nah, menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar daripada bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari sistem tata surya dan karakteristiknya dan karakteristik anggota dari tata surya, setidaknya kalian dapat menghafal susunan
planet, mulai dari planet yang terdekat dari matahari sampai yang terjauh. Nah, Ibu punya tips untuk kalian. Untuk lebih mudah menghafalnya, kalian dapat dengan menyanyi. Kalian dapat menghafal dengan bernyanyi. Nah, dalam bernyanyi, kita juga harus memperhatikan interval nada. Nah, apakah kalian sudah memahami apa sih itu interval nada? Ya, interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Baik itu jarak nada ke atas dan jarak nada ke bawah. Nah, di dalam interval nada terdapat beberapa nama-nama. Yang pertama adalah jarak nada 0, nama intervalnya adalah prime. Jarak nada 1, namanya second. Jarak nada 2, terts. Jarak nada 2,5 adalah quart. Jarak 3,5, quint. Jarak 4,5 ada sect. Jarak 5,5 ada septim, dan jarak nada 6 adalah oktav. Nah, di dalam tangga nada, semakin tinggi tangganya, maka juga akan semakin tinggi nadanya. Jadi sebaliknya, jika tangganya semakin rendah, maka juga nadanya akan semakin rendah. Nah, sekarang mari kita coba untuk bernyanyi bersama dengan lagu berikut. Planet-planet alangkah indahmu, di luar angkasa itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Neptunus. Pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Dan anggota dari sistem tata surya ada matahari dan planet-planet. Adapun planet-planet di tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Ada 8 planet. Nah, kita dapat menghafalkan planet dengan mudah dengan cara kita bernyanyi. Nah, saat kita bernyanyi, kita harus memperhatikan apa? Ya, benar. Kita harus memperhatikan interval nada, di mana interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Jadi, kita harus memperhatikan interval nada agar kita dapat bernyanyi dengan baik. Sekarang, tugas kalian adalah mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim lewat grup WhatsApp. Dan kalian kerjakan secara individu ya. Kalian kerjakan secara individu, lalu kalian kirim ke WA Ibu Guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih untuk atas perhatian kalian. Dan Ibu sampaikan selamat pagi.